Halo guys, ketemu lagi di modul 5. Kali ini kita akan ngebahas tentang 3D ya, membuat dan memodifikasi objek 3D. Jadi untuk pertama-tama kita ubah dulu tampilan dari workspace AutoCAD yang ada. Karena ini adalah tampilan dari workspace drafting and annotation. Nah, ini bisa kita ubah dari sini, kita ubah bisa ke 3D Basics dan juga ke 3D Modeling. Bisa juga dari sini sama ya. Atau kalau belum ada yang di sini, kita bisa munculin di workspace. Nah, ini kalau belum ada, munculin. Kita ubah ke 3D Basics dulu. Oke, untuk di 3D Basic, ini ada macam-macam ya. Tuh, di sini ada create, edit, draw, modify, selection, dan coordinates dan juga layer. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya dari create dulu. Di sini sebenarnya ada banyak lagi tambahannya. Cuman ini jarang dipakai. Tapi kalau kalian mau coba-coba juga boleh, misalkan di sini ada meshbox seperti itu ya. Jadi kita buat yang sederhana dulu aja. Pertama, seperti biasa kita atur units dulu. Ini saya menggunakan milimeter. Sebenarnya kalau kalian nggak atur units buat latihan nggak apa-apa sih. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari merubah tampilannya. Nah, ini kan masih kayak kayak dua dimensi gitu kan. Karena di sini adanya sumbu Y dan sumbu X. Kita pinggirin itu. Oke, adanya sumbu Y dan sumbu X, jadinya dua dimensi. Ini kita ubah dulu menjadi tiga dimensi. Caranya gimana? Ada di sini. Sini ada, sini ada view cube. Ini kalian klik aja yang tombol yang logo rumah atau home, maka akan berubah menjadi tiga dimensi dan punya koordinat sumbu Z. Jadinya udah membentuk tiga dimensi. Oke, pertama-tama sini ada uh, box. Ini ada box. Nah, untuk membuat box ini sama aja kayak biasa, kayak rectangle maksudnya. Seperti ini kan. Misalnya kalian mau masukin panjang 2. Sebentar, kita ulang. Panjang 2, tab, terus lebarnya mau 1. Kita besarkan. Oke, dan tingginya mau 3. Oke, akan terbentuk box seperti ini. Nah, untuk memutar-mutar 3D-nya, kalian bisa gunakan scroll wheel yang ada di mouse, ditahan. Nah, itu akan masuk ke mode pen sambil tahan tombol shift di keyboard. Maka akan masuk ke mode pen yang 3D seperti ini. Atau kalian bisa juga gunakan ini, orbit namanya. Orbit pakai klik kiri biasa. Atau seperti ini. Ya, begitu. Nah, terus ini kalian bingung posisinya nggak kembali seperti normal, seperti yang tadi di awal. Kan yang di awal kan tadi sekitar seperti ini kan. Cuman misalnya kalian bingung buat ngepasinnya gimana, nggak usah pusing, tinggal klik lagi aja rumah tadi. Jadi dia kembali ke posisi awal. Kemudian saya contohkan dulu di sini untuk membuat beberapa objek-objek 3D yang lainnya seperti ini silinder. Nah, silinder juga bisa kalian langsung masukkan aja. Makanya misalnya 3, terus tingginya juga bisa diatur ke atas ataupun ke bawah juga bisa. Misalnya ke atas kita masukkan 2. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kemudian di sini ada kerucut. Masukkan misalkan 1,2 dengan tinggi 2. Seperti itu. Kemudian di sini ada bola. Nah, kalau bola ini langsung radiusnya ya. Atau bisa juga diameter, tinggal pilih aja, diklik di sini. Misalnya 3.
jadi seperti ini. Kemudian bisa kita pilih piramid. Piramid ini dia dasarnya kotak ya. Misalnya kita masukkan 2. Oke, tingginya di 3. Ini agak sedikit nabrak, kita pindahin dulu. Di move aja seperti biasa. Oke, sudah. Kemudian kita coba buat lagi objek yang membentuk seperti uh, prisma segitiga ini. Nah, seperti ini. Bisa juga ke bawah. Tinggal kalian masukkan aja angkanya. Itu cukup mudah. Di sini juga ada donat. Kalau kalian mau membuat donat, nah, misalnya kita masukin 0,5, akan terbentuk donat seperti ini. Ya, kemudian ada polysolid. Polysolid ini adalah tembok atau dinding. Kalau kalian mau membuat misalnya objek rumah, dia udah jadi dinding kayak gini, dinding yang 3D, bisa dibelokkan juga. Kita ulang, misalnya kita masukkan seperti ini di 2, sini 3, sini 2, dan ke atas 3. Oke. Nah, untuk menutupnya kita bisa klik close seperti itu. Dan dia akan tersambung. Tapi itu kalian jangan salah kira, karena ini di bagian tengahnya ini bolong ya. Nah, kemudian kita bisa menggambar juga, menggambar objek 2 dimensi. Misalnya seperti ini, ada line, polyline, 3D polyline pun bisa. Nah, kita contohkan line aja. Misalnya line biasa seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini kita coba 3D polyline ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian arahkan ke atas ataupun ke bawah. Misalnya ke atas kayak gini, baru klik antaranya, dia akan muncul. Ya, dia bisa menggunakan sumbu Z juga karena 3D polyline. Dan sisanya ini sama aja kayak biasa, arc, polyline, spline width, spline CV. Kemudian di sini ada polygon. Kalian bisa juga memasukkan sisinya, misalnya mau 9. Nah, mau inscribe ataupun circumscribe juga bisa. Tinggal dipilih aja seperti ini. Misalnya 2. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ada sisi 9 sisi. Di sini juga ada rectangle, ada circle, juga ada ellipse. Ya. Itu untuk objek 2 dimensinya.
Kemudian kita masuk ke bagian edit dan juga create. Sini kita membentuk objek 3D dari 2 dimensi. Jadi ini kalau kalian lihat mana 3D-nya sih, ini kan cuman garis-garis doang. Kalian bisa ubah tampilannya sini. Sini kalian bisa coba-coba misalnya konseptual. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa coba hidden. Nah, hidden ini menyembunyikan garis yang ada di dalamnya. Beda sama 2D wireframe. Kan ada garis-garisnya. Kalau hidden garisnya disembunyikan. Nah, seperti yang bola ini garis di dalamnya hilang. Jadi bentuknya lingkaran seperti itu, padahal itu 3D-nya bola. Oke, kita bisa coba realistik. Seperti ini tampilannya. Ada cahayanya dan ada bayangannya juga. Nah, kemudian kita mau coba dulu extrude. Extrude ini fungsinya buat membentuk sisi luarnya. Atau misalnya langsung aja kita contohin deh. Misalnya ini ada lingkaran. Ini kita klik enter. Dia akan membentuk seperti ini. Kita coba lagi yang di sini. Seperti itu ya. Ini juga modenya bisa kita klik mau solid atau surface. Kalau yang tadi itu solid, makanya dia ada isinya. Kalau kita pilih surface, tekan di sini, enter. Nah, maka dia nggak ada isinya, cuman bagian luarnya aja. Isinya kosong. Cuman seperti garisnya ini jadi kita angkat terus menjadi tembok gitu. Kita coba lagi, extrude. Ini udah dipilih yang surface tadi. Oh, belum. Kita pilih surface dulu. Enter. Nah, dia akan membentuk sisi luarnya aja. Seperti itu. Nah, kalau kalian nggak mau pakai extrude, kalian juga bisa gantikan pakai press pull, misalnya seperti ini. Nah, kalau extrude kan tadi bagian luarnya aja, diklik kayak gitu kan. Nah, ini bagian areanya, area yang mana yang mau kita naikkan. Dan nggak cuma dinaikkan, bisa juga diturunkan ke bawah, misalnya seperti ini. Extrude juga bisa diturunkan ke bawah. Semua objek-objek yang ini juga bisa diturunkan ke bawah, misalnya kita buat seperti ini. Nah, mau turunkan ke bawah, naikkan ke atas, bisa. Jadi objeknya itu ada di bagian bawah dari kertas, lembar kertas ini kan ada lembar kertas yang gridnya ini kan, itu ada di bagian bawah. Kalau yang bola itu setengah di atas, setengah di bawah. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian, kita lanjut di part 2.